Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya karena pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan dari Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan. Saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahmat Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya. Cerita gimana sih Kak kepikiran yang mulia. Baik, karena itu sama juga yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu. Kalau apa? Tanggung jawab. Iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu ya. Ketika jeda dari tanggal 12 dini hari sampai tanggal Anda diperiksa, berarti memang lebih besar arahnya ke rasa takut dan ancaman. Betul. Tapi kemudian setelah Anda bercerita itu, Anda dipatsus ya, atau sedang dalam patsus? Jadi di Patsus dini hari jam 1, dipanggil jam 10, saya langsung datang. 10 pagi dipanggil? 10 malam. 10 malam. 10 malam hanya dipanggil saja, saya langsung datang. Karena sudah tahu ini pasti kaitannya, waktu itu Pak Efes sudah di Patsus posisinya yang mulia. Saya juga sudah mulai dengar Richard katanya mengaku itu semua yang melakukan katanya Pak Efes. Kemudian saya malam, tadi saya sempat cerita sama Yang Mulia bahwasannya saya ditanya masalah menonton CCTV dalam rumah. Saya bilang saya tidak pernah menonton CCTV dalam rumah. Laptop saya akui, ya saya menyimpan laptop itu. Saya langsung bercerita semuanya, tidak ada yang saya tutupi. Anda langsung, pada saat itulah mereka baru mengetahui. Jadi semuanya sebelum Anda cerita fokusnya kepada CCTV rumah ya? CCTV dalam rumah. Baru ketika Anda bercerita ada CCTV luar yang menunjukkan Joshua masih hidup, baru semuanya mengetahui. Iya. Artinya Anda adalah, maksudnya Anda, Baikuni dan Cuk itu adalah yang pertama kali secara sukarela untuk menceritakan. Iya, bahkan penyidik 340 di hari itu tadinya kalau misalnya tidak ketemu rekamannya sempat meminta kepada kami untuk nanti membantu proses rekon di depan sepanjang yang diingat oleh saya bertiga waktu itu. Saya mengiyakan, saya bilang saya akan bantu semaksimal mungkin. Membantu tim 340 ya? Di 340 itu. Oke, berarti mereka akan menjadikan keterangan saudara jadi tambahan bukti atau bagaimana? Seharusnya sih menjadi tambah bukti ya. Oke, itu semuanya dilakukan berarti sebelum ada laporan polisi yang di cyber ini? Sebelum. Kalau laptop Anda digeledah atau sukarela membawa? Saya minta supir saya mengantar ke mana? Ke
Mabes waktu saya diperiksa di Waprov. Oke, artinya ini semua barang bukti, keterangan disampaikan secara sukarela, bukan yang sesuatu dicari Anda sembunyikan ya? Betul. Ini karena berbeda, jadi Anda harus pastikan sukarela semua. Oke, kemudian saya lanjut ke... Oke, oh ya, setelah barang bukti 340, laptop itu berarti menjadi barang bukti 340, bukan barang bukti perkara saudara? Bukan, karena saya BA sitanya dengan penyidik 340. Oke, BA sitanya. Kemudian di cyber, ketika Baikuni kemudian mengarahkan penyidik untuk memberikan hard disk yang ternyata ada isinya. Itu kemarin kan Baikuni menyatakan dia sebenarnya tidak berani untuk terang-terangan bilang ada isinya. Itu apakah berkonsultasi dengan saudara? Iya, malamnya kita ketemu, terus kita sepakat. Itu di Patsus semua ya? Di Patsus bersama-sama. Kita sepakat, kita buka aja semuanya karena kita sudah dalam Patsus. Kondisi juga lebih aman. Pak FS juga sudah di Patsus juga waktu itu. Oh, Anda jadi merasa lebih aman ketika ada di Patsus? Lebih aman. Malah lebih aman di tahanan ya? Lebih aman karena sudah pasti keselamatan ya. Oke. Dan juga Anda merasa penyidik itu berwenang ya untuk tahu atau ya, bagaimana? Penyidik yang lebih wajib. Usai lihat rekaman CCTV, jaksa sebut Arif Rahmat Arifin takut dan gemetar. Ini alasannya. Dalam sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin, jaksa menyebut ia takut dan gemetar saat melihat rekaman CCTV tak sesuai dengan skenario penembakan yang disampaikan Ferdi Sambo. Dalam sidang kasus perintangan penyidikan, pembunuhan Brigadir Yosua terungkap. Anak buah Sambo tahu cerita pembunuhan Yosua awalnya dari cerita Sambo. Sebelumnya, mereka mengetahui bahwa Yosua sudah tewas saat Sambo datang ke rumah dinas. Namun, saat menonton ulang rekaman CCTV yang mengarah ke rumah Sambo, mereka akhirnya jadi tahu Sambo tiba sebelum pembunuhan. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin hanya menunduk dan tak berani menatap Ferdi Sambo. Peristiwa ini terjadi setelah Arif melihat Yosua masih hidup di rekaman CCTV. Jaksa menyebut Arif Rahman dan Hendra Kurniawan menemui Sambo untuk menyampaikan apa yang dilihat di CCTV. Sambo pun memerintahkan Arif untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV. Melihat Arif yang tidak berani melihat dirinya, Sambo sambil menitikan air mata menyebut hal ini dilakukan demi istrinya. Jaksa menyebut tangisan Sambo kemudian membuat Hendra luluh dan membujuk Arif untuk percaya.